Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok mesin injection molding. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Hidayat. Kemudian di sini ada dua rekan teman saya, Nur Fajar Prasetyo dan Galeri Raja Syair Putra Subagio. Nah, kemudian apa itu injection molding? Injection molding adalah suatu metode material termoplastik, di mana material yang telah meleleh karena pemanasan. Injection molding merupakan suatu proses material hermoplastik. Injection molding mempergunakan sepertiga dari keseluruhan resin yang dikonsumsi dalam pemrosesan termoplastik. Nah, kemudian kita akan mengenal sejarah mesin injection molding. Nah, mesin injection molding mulai tercatat dan dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat yang dipergunakan untuk memproses keluloid. Nah, pada tahun 1920-an, di Jerman mulai mengembangkan mesin injection molding yang dioperasikan secara manual di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Kemudian pada tahun 1930-an, ketika mulai adanya resin tersedia, mulailah dikembangkan mesin injection molding yang dapat dioperasikan secara hidrolik yang bertipe single stack plunger. Kemudian pada tahun 1946, James Handy membuat mesin injection molding bertipe single stack reciprocating screw yang pertama kali. Nah, pada tahun 1950-an, Rayleigh dan Treimer menggunakan sebagai kontrolan proses injeksi. Keuntungan penggunaan injection molding. Yang pertama, leluasa dalam mendesain bentuk-bentuk produk berongga, berdinding tipis ataupun tebal, dan berbentuk batang atau pipa. Kekakuan produk lebih tinggi akibat adanya ruang kosong. Momen ini inersia polar lebih tinggi. Kemudian memerlukan jumlah gate lebih sedikit sehingga mengurangi welding. Kemudian tidak ada cacat sink mark pada produk-produk yang tebal. Kemudian tekanan injeksi dan pemadatan yang lebih rendah. Kemudian distribusi tekanan pemadatan lebih merata. Sirkulasi injeksi lebih cepat akibat waktu pendingin yang singkat. Kemudian produk yang lebih ringan. Kemudian ada juga kerugian penggunaan mesin injection molding. Yang pertama, persaingan antar pabrik menghasilkan keuntungan yang terbatas. Kemudian biaya pembuatan cetakan yang relatif mahal atau moldnya itu yang mahal. Kemudian harga mesin dan perlengkapan lainnya juga ikut mahal. Dan yang terakhir, pengendalian proses rentan terhadap kerusakan. Jadi mesin injection molding perlu sekali diperhatikan perawatannya atau maintenance-nya. Kemudian cara kerjanya. Yang pertama, bahan termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper. Kemudian dimasukkan ke dalam barel untuk kemudian diletakkan. Nah, plastik yang sudah meleleh kemudian diinjeksi oleh skrup injeksi melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air atau udara. Nah, produk yang sudah dingin dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik. Produk yang didorong tadi diambil oleh manusia atau menggunakan robot. Oke, lanjut. Jendela proses atau juga disebut molding area diagram adalah sebuah indikator seberapa jauh kita bisa memvariasikan proses dan masih bisa membuat produk yang memenuhi syarat. Jika temperatur proses terlalu rendah, maka ada kemungkinan material tidak meleleh. Dan jika meleleh, maka viskositasnya sangat tinggi sehingga memerlukan tekanan injeksi yang sangat tinggi. Jika tekanan injeksi terlalu tinggi, maka akan menimbulkan flash atau blur pada garis pemisah cetakan. Nah, jadi kalau misalnya tekanan injeksinya itu terlalu tinggi akan menimbulkan blur gitu ya di ujung-ujung cetakan gitu, pemisah cetakan. Lanjut, jenis mesin injection molding.
Berdasarkan metode pencekaman cetakan, itu pencekaman togel dan pencekaman hidrolik. Berdasarkan proses pelelehan biji plastik single stack plunger, yaitu ada two stack screw plunger dan single stack reciprocating screw. Berdasarkan tonase mesin injection molding dibedakan berdasarkan besarnya gaya pencekaman maksimum yang diberikan. Kisarannya mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk seberat 50 kg. Lanjut. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, di sini yang pertama tadi ada hopper. Nah, ini hopper untuk menampung biji-biji plastik tadi. Saya ini masuk sini nih, barel nih. Di barel nih nanti ada jadi screw nih. Terus ya keluar nih, ini nozzle-nya nih. Setelah di nozzle, nanti ini nozzle nih udah ngeluarin biji plastik yang dilelehkan tadi, nanti masuk ke cetakan. Ini molding. Ini molding, terus dicetak oleh molding tadi dan didinginkan oleh air. Jadi ada selang-selang di molding sini kayak air gitu ya. Cetak setelah itu nanti setelah sudah dingin atau sesuai cycle-nya, dia terbuka menggunakan hidrolik dan diambil oleh tangan manusia atau manual ya, atau otomatis menggunakan tangan robot. Jadi diambil oleh robot ke atas terus ditaruh umpire gitu, sesuai pengalaman yang saya alami. Oke, lanjut. Komponen utama mesin injection molding. Unit yang pertama, unit injeksi, bagian dari injeksi molding yang berfungsi untuk melelehkan material plastik. Terdiri dari hopper, barrel, dan screw. Terus mold, bagian dari mesin injection molding di mana plastik leleh dicetak dan didinginkan. 3. Unit pencekam, bagian dari mesin injection molding yang berfungsi untuk mencekam mold pada saat penginjeksian material ke dalam cetakan sekaligus menyediakan mekanisme pengeluaran produk dari mold. Nah, ini ada video penggunaan mesin injection molding, tapi saya tidak bisa mengasih unjuk videonya. Jika kalian wajib nonton sih, tapi kalian jika ingin menonton tinggal klik link di sini, nanti akan muncul bagaimana video proses mesin injection molding lebih jelasnya gitu. Nah, dan selesai. Berikut atau sekian penjelasan tentang mesin injection molding dari kami. Jika ada salah kata atau ada yang kurang, dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.